A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi 'allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasuluhu ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak, saudara-saudara jemaah salat subuh Masjid As-Shadiqin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala yang saya hormati, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa marilah kita memperbanyak salawat serta salam kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita saat ini sudah berada di bulan Al-Muharram, bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang apabila kita beramal kebaikan di dalamnya, maka pahalanya dilipat gandakan dibandingkan bulan-bulan yang lainnya. Mudah-mudahan amal ibadah yang kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, salah satu nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita adalah kewajiban salat 5 waktu. Salat bukan hanya ibadah, tetapi juga sarana membersihkan dosa, mendekatkan diri kepada Allah, dan menjaga kehidupan agar tetap berada di jalan yang lurus. Adapun beberapa keutamaan di masing-masing salat 5 waktu ini, yang pertama, keutamaan dari salat subuh. Salat subuh memiliki kedudukan yang sangat istimewa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shallal bardaini dakhalal jannah." Barang siapa yang mengerjakan 2 salat di waktu yang dingin, yaitu subuh dan asar, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis yang lain ada sabda beliau sallallahu alaihi wasallam juga, "Man shalla subha fahuwa fi dhimmatillah." Barang siapa melaksanakan salat subuh, maka ia berada dalam jaminan Allah. Hadis riwayat Muslim. Artinya orang yang menjaga salat subuh berarti memulai harinya dengan perlindungan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika kita laksanakan salat berjamaah, man shalla subha fi jama'atin faka'annama shallal laila kullah. Barang siapa yang mengerjakan salat subuh berjamaah, maka seakan-akan dia salat sepanjang malam. Inilah keutamaan dari salat subuh. Bahkan salat sunnah qabliyah subuh 2 rakaat itu di dalam sebuah hadis dinyatakan khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik dari dunia beserta isinya. Maka banyak sekali keutamaan salat subuh yang kita bisa raih. Mudah-mudahan salat subuh yang kita laksanakan dapat selalu istiqomah kita melaksanakannya dan menjaganya. Kemudian yang kedua, keutamaan salat zuhur. Salat zuhur dikerjakan saat manusia sibuk dengan urusan dunia. Ketika seseorang meninggalkan kesibukannya itu untuk memenuhi panggilan Allah, itulah menunjukkan ketakwaan dirinya. Rasulullah SAW bersabda, "As-salawatul khamsu kafaratun lima bainahunna." Salat 5 waktu menjadi penghapus dosa-dosa yang terjadi di antara waktu-waktu tersebut. Hadis riwayat Muslim. Maka salat zuhur menjadi momentum untuk membersihkan dosa yang dilakukan sejak pagi hari. Bahkan salat sunnah 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat setelah salat zuhur, itu dalam sebuah hadis dinyatakan kita diharamkan masuk ke dalam neraka. Alhamdulillah. Ini salat zuhur. Kemudian yang ketiga, keutamaan salat asar. Salat asar memiliki keutamaan yang sangat besar, hingga Allah menyebutnya sebagai salat yang harus dijaga secara khusus. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 238, "Hafizu 'alas salawati was salatil wusta." Peliharalah semua salatmu dan peliharalah salat wusta. Menurut ahli tafsir, salat wusta ini adalah salat asar.
Rasulullah SAW juga bersabda, "Man taraka salatal asri faqad habita amaluh." Barang siapa meninggalkan salat asar, maka gugurlah amalnya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Ini menunjukkan betapa pentingnya menjaga salat asar di tengah kesibukan sore hari. Kemudian yang keempat, keutamaan salat maghrib. Salat maghrib adalah awal malam seorang muslim, saat matahari tergelam dan aktivitas dunia mulai berakhir. Seseorang yang beriman kembali mengingat Allah. Maghrib menjadi tanda syukur atas nikmat yang telah Allah berikan sepanjang hari. Orang yang menjaga maghrib akan menjaga keluarganya dan kelalaian saat pergantian siang menuju malam. Kemudian yang kelima, keutamaan salat isya. Salat isya termasuk salat yang berat bagi orang munafik, namun sangat besar pahalanya bagi orang yang beriman. Rasulullah SAW bersabda, "Man shallal isya fi jama'atin faka'annama qama nisfal lail." Barang siapa salat isya berjamaah, maka seolah-olah ia telah salat setengah malam. Hadis riwayat Muslim. Juga sabda Rasul SAW, "Wa man shalla subha fi jama'atin faka'annama qama al-laila kullah." Dan barang siapa salat subuh berjamaah, maka seolah-olah ia telah salat semalam suntuk. Hadis riwayat Muslim. Hadirin rahimakumullah. Jadi salat subuh memberikan perlindungan kepada kita dari Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan perlindungan kepada orang-orang yang salat subuh. Ada jaminan untuk orang yang menjaga salat subuh. Salat zuhur membersihkan dosa di tengah kesibukan. Salat asar menjaga amal agar tidak sia-sia. Salat maghrib menjadi tanda syukur atas nikmat pada hari itu. Salat isya mendatangkan pahala seperti qiyamul lail. Maka janganlah kita hanya sekadar menjaga salat, tapi jagalah salat tepat waktu. Berjamaah di masjid bagi laki-laki dan kerjakan dengan khusyuk. Dan beruntunglah bagi kita yang telah menjaga salat bahkan dengan berjamaah, sehingga dengan salat itu akan muncul kebaikan-kebaikan dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita dan keluarga kita termasuk hamba-hamba Allah yang senantiasa menjaga salat hingga akhir hayat. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Demikian dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf pada Allah, mohon ampun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu ta'ala alam bisawab wa nahnu nata'allam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.